Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk tertanggal 15 hingga akhir Januari 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi Aries dengan pasangan sah. Berikut tarikan energi untuk Aries dengan selingkuhan. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan di sini vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke ya, kita awali dengan melihat bagaimana situasi Aries dengan dengan pasangan sahnya dulu. Aries dengan pasangan sahnya. Oke, di situ ada baik, di situ ada iya. Iya. Oke. Oke. Saya melihat ya, kalau dari pembacaan ini kayaknya pasangan sahnya mulai curiga gitu ya. Dia itu kayak intuisinya ngomong, ada sesuatu ya, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Aries gitu ya. Ada ketidakterbukaan Aries kepada dirinya kayak gitu. Tetapi barangkali setiap dia bertanya disangkal sama Aries gitu ya. Atau dia mau cari tahu mencari fakta kayak gitu ya, secara nyata gitu. Jangan-jangan dia bilang, udahlah nggak usah lah, jangan-jangan ini hanya firasat yang salah, atau jangan-jangan ini hanya kenegatifan pikiranku saja, jangan-jangan ini hanya bisikan setan saja. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini dia kayaknya terputus dengan dunia batinnya dia, karena boleh jadi dalam relationship ini Ariesnya itu cukup manis ya ke pasangan sahnya ini gitu lah. Dia cukup pandai untuk meyakinkan pasangan sah bahwa nggak ada itu yang namanya perselingkuhan, nggak ada itu sesuatu yang aku sembunyikan. Aku benar-benar bersetia sama kamu, aku benar-benar hanya jalan dengan kamu, nggak ada pria atau wanita lain, nggak ada apa-apa yang aku lakukan di balik punggungmu, jangan-jangan kayak gitu ya. Karena kalau dilihat-lihat ya banyak bahagianya di sini, gitu lah. Ya, jadi bagaimanapun Aries ya, dengan ternyata dia di situ berbagi perasaan, berbagi hidup, berbagi hati dengan orang lain gitu. Tapi di sini ya bisa terlihat bahwa Aries nampaknya memprioritaskan relationship ini. Kayak gitu. Jadi dia pandai banget ini menangkis gitu ya. Setiap keraguan, kebimbangan, kecemasan dari pasangannya, dia pandai banget itu menangkisnya. Gitu lah. Dia yang kayak akan mengkondisikan pasangannya ini tuh seperti seseorang yang hidup bersamaku itu sesuatu adalah kehidupan yang patut untuk kamu rayakan. Nah, modelnya kayak gitu. Ya. Ayo bahagia dengan aku. Jadi isinya tindakan ucapan dari Aries ini adalah untuk mengajak pasangannya ini tuh mensyukuri sajalah kayak gitu ya. Udah nggak usah kamu pikirkan yang aneh-aneh lah kayak gitu. Ngapain kamu pikirkan aneh-aneh? Nah di sana kamu kan lihat, aku kan ngasih kamu mobil, aku kan ngasih kamu rumah, aku kan nggak kemana-mana, misalnya kayak gitu lah. Jadi yang kayak udah deh ngapain gitu ya. Jadi setiap apapun permintaan dari pasangan sahnya ini, saya rasa dia akan mati-matian ya mencoba untuk mengabulkannya gitu. Misalnya si pasangan sah, beb ayo kita jalan-jalan yuk, oh ayo gitu. Beb ayo kita begini yuk, ya oke. Asalkan kamu bahagia sayangku. Nah kira-kiranya di sana ya. Jadi makanya di situ yang pasangan sahnya, walaupun hati dia tuh sudah berkata-kata, udah bunyi alarm ini ya, intuisi dia udah yang kayak mencoba menggiring dia. Hayo, kamu lihat ini bagaimana pasangannya kamu ini, bagaimana si Aries ini. Tetapi dia yang kayak enggak kok, dia ngebahagiain aku kok gitu ya. Aku tuh kayaknya nggak ada dilihat-lihat dari gaya-gayanya Aries ini kok kayaknya
nggak ada apa-apa gitu ya, pulangnya tepat, paling pun kalau melesetnya hanya sekitar setengah jam, wajar, macet dan segala macam. Jadi kayak tetap ada bunyi pun intuisi, tapi tetap ada logika gitu, atau pikiran ya, bukan logika ya, tapi pikiran yang bisa kayak membantah itu. Nah di sana. Jadi kalau mari lihat seperti ini ya, Aries ini jangan-jangan tidak hanya terkoneksi dengan satu pasangan selingkuhan, jangan-jangan dia ini terkoneksi dengan beberapa orang sekaligus, jangan-jangan kayak gitu ya, lebih dari 2, katakanlah 3, 4, katakanlah seperti itu ya. Entah itu memang perselingkuhan, sudah benar-benar perselingkuhan, apa hanya colek-colek manis gitu ya, colek-colek cantik di luar sana kayak gitu ya, entahlah. Tapi kalau mari lihat kok kayaknya koneksinya ini 3 ya, minimal dengan 3 orang. Nah kayak gitu ya. Jadi untuk sementara ini nampaknya hubungan relationship Aries dengan pasangan sahnya ini tuh ndak akan goyang kayak gitu ya. Bagaimanapun playboy atau playgirlnya Aries ini di luar sana, tapi ketika berhadap-hadapan dengan si pasangan sah ini, dia di situ kayak yang meyakinkan banget gitu loh. Dia tuh kayak meyakinkan banget, tapi di kulit luarnya aja yang meyakinkan bahwa hubungan ini akan baik-baik saja. Namun gitu ya, namun kepura-puraan ini tuh atau tabiat tidak jujur, sesungguhnya ini kan tidak jujur ini ya, tabiat yang tidak jujur ini cepat atau lambat nanti akan dirasakan sendiri nih sama Aries dampaknya kayak gitu. Kalau sekarang iyalah dia masih bisa seneng-seneng aja nih kalau mari lihat ya, tetapi nanti lama-lama kena batunya ini nampaknya. Nah untuk beberapa misalnya ya, beberapa kasus di sini pernah ketahuan, tapi terus Ariesnya ngomong enggak aku udah selesai dengan dia, aku udah mengakhiri dengan dia gitu ya, pernah ketahuan dulu. Saya rasa Aries ini masih akan terkoneksi lagi gitu ya dengan seseorang yang dulu pernah ketangkap basah oleh pasangan sah kayak gitu ya. Jadi ini Aries, siapa yang pernah masuk dalam hidupnya dia gitu ya, mantan-mantannya dia atau seseorang yang pernah dia usahakan, seseorang yang pernah dia garap dan itu masih tetap dia garap kayak gitu. Jadi kalau mari lihat ini dia tuh ndak yang jujur-jujur banget ini Ariesnya, tetapi ya mereka ini kan personanya itu kuat gitu ya. Jadi kalau secara persona bisa, persona ini tuh mengademkan, menghindari hubungan ini dari kekacauan, tetapi tentu di situ tuh temporer gitu ya. Nah kalau pasangan sah ini ya, yang misalnya dia pernah dapat tahu bahwa Aries ini menyelingkuhi dia, atau Aries ini masih ada ini soalnya permasalahan dari masa lalu gitu ya, entah misalnya Aries ini mabok-mabokan, misalnya Aries ini seneng dugem, narkoba, misalnya kayak gitu ya. Bilangnya sudah clear, sudah bersih, tapi mari lihat di sini tuh belum, gitu ya. Di sini tuh masih belum. Kalau lah misalnya si pasangan sah ini mau menjujuri dirinya, mengikuti kata hatinya, pasti kata hatinya ngomong bahwa Aries tidak sebersih itu gitu ya. Ada, maaf nih mungkin agak kasar bahasanya, ada kemunafikan, ada kepalsuan yang masih belum diselesaikan oleh Aries ini. Nah di sana ya, memang kelihatan happy relationship ini, kelihatan wow relationship ini. Tetapi kalau dibilang bahwa Aries hanya tertuju satu dalam hubungan asmara hanya dengan pasangan sah saja, kok yo mari agak-agak ragu di situ gitu ya. Kalau tampilan luar mantep banget ini Ariesnya gitu ya,
dia bisa kayak nunjukin bahwa dia adalah orang yang tertib gitu ya, dia orang yang tidak sembarangan, tidak sembrono seperti yang dulu, tapi di dalam hati ini kayak yang ada maaf nih ya, kayak yang ada kelicikan di sana gitu ya, kayak ada kebohongan ya, kebohongan yang berkelanjutan di sini, kebohongan yang masih jangan-jangan ini memang sudah menjadi karakter gitu ya, walaupun itu ya karakter itu kan masih bisa dirubah ya, namun kalau karakter itu kan dia keluarnya itu spontan kayak gitu, jadi karakter ketidaksetiaan Mari rasa memang masih kuat banget ini nih, masih kuat banget ini di Ariesnya gitu ya. Makin lama makin kesini tuh bisa tuh yang Aries ini maafnya pura-pura suci gitu ya, pura-pura gimana tuh, jadi dia, Beb kamu jangan lama-lama pulang ya, kamu gini ya, kasih nasihat baik-baik gitu ya, kasih nasihat baik-baik, kasih peraturan ya, yang disangka-sangka peraturan itu tuh untuk membuat relationship ini selamat, baik-baik, sejahtera, memperpanjang kebahagiaan gitu ya. Tapi ternyata bisa nanti ya hubungan ini tuh bisa dia yang menghancurkan sendiri gitu ya. Peraturan-peraturan yang dia buat di dalam relationship ini dia yang patahkan sendiri. Nah kayak gitu, kamu nggak boleh chattingan sama orang gitu ya, nggak usah sering-sering pegang handphone misalnya kayak gitu. Kamu nggak boleh main-main dengan teman-temannya kamu gitu ya, kamu di rumah aja udah, baik-baik aja kamu di rumah gitu ya. Bagus-bagus kamu kerja di sana. Lah dia di situ tuh dia yang ngomong suruh orang baik, tapi dianya sendiri nggak karu-karuan. Nah modelnya seperti itu, dianya sendiri nggak karu-karuan di situ. Itu kalau Mari lihat ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini tuh hadir energi dari Leo, kemudian ada energi dari Cancer, hadir energi dari ini 77 ini ya, 777, ada 37 di sini, ngomong 7 gitu ya. Tujuan ini sebenarnya tantangan, ingin bertahan itu ya, ini Aries dalam hubungan, tantangan, ingin bertahan. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini tuh bisa kayak bercerita tentang apa yang pernah dia lakukan kemarin hari, masih tetap dia lakukan sampai hari ini. Maka tadi Mari bilang ini Ariesnya belum bersih gitu ya, belum bersih, tarikan dari masa lalu ini masih kayak ketarik-tarik banget kayak gitu ya. Jadi masih kayak ingat-ingat mantan, bahkan masih terkoneksi dengan mantan kayak gitu ya. Terkoneksi dengan seseorang dari masa lalu, nah kayak gitu ya. Tetapi untuk melepaskan diri dari hubungan dengan pasangan sah, dianya nggak mau. Nah, modelnya kayak gitu ya, karena boleh dia menganggap bahwa kalau dia bubar dengan pasangan sahnya ini, terutama jika ini sudah hubungannya rumah tangga ya, di situ kayak nunjukin bahwa dia kalah kayak gitu. Dan kaum Aries itu bukanlah seseorang yang bisa ditempatkan di posisi bukan juara. Wah itu nggak bisa, ego akan bermain keras di sana, ego akan menentang di sana, nggak mau itu Aries. Jadi dia tuh nggak akan mau mendapatkan predikat sebagai laki-laki atau sebagai wanita yang rusak gitu ya, rusak rumah tangga, rusak hubungan pacaran, dia nggak mau itu. Nah di sana ya, kalaupun hubungan ini berakhir, itu harus dengan keputusan, kemauan, keinginan dari Aries. Orang-orang Aries tuh orang-orang yang nggak bisa ditolak. Nah kayak gitu ya. Kalau mereka ini ditolak gitu, mereka akan bisa sengsara, bahkan bisa mendendam, membalas juga bisa di sana gitu ya. Oke, baik. Kemudian ada Gemini di situ, ada Virgo, Sagittarius, Leo, Aries. Kemudian ada energi dari Scorpio di sana, energi dari Pisces hadir, Capricorn di situ ada. Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kita tinggalkan Aries dengan pasangan sah, masuk kita ke pembacaan Aries dengan selingkuhannya ya.
entah dengan selingkuhan yang mana nih Ariesnya masih tetap terkoneksi gitu ya, entah dengan siapa gitu ya. Oke, Two of Pentacles di sana, Five of Swords, kemudian di situ ada Knight of, oke. Ya, kalau saya rasa ini tipe pasangan selingkuhannya Aries ini tuh bukan tipe orang yang kayak mau kekacauan ya. Dia bukan orang-orang yang kayak mau rebut-rebutan dengan orang lain kayak gitu ya. Dan bahkan saya rasa dia tidak menganggap bahwa hubungan ini tuh penting adanya kayak gitu loh. Dia nggak ngerasa bahwa Aries ini adalah sumber kebahagiaan dia, karena justru di sini dia tahu ini bisa jadi sumber dari kekacauan dalam hidupnya dia gitu ya. Akan bisa dia dipermalukan, diviralkan di Facebook barangkali ya. Nah, akan bisa dia mendapatkan hukum secara sosial di sana. Jadi dia bilang, wih ini mengerikan ini. Jadi kalau Mari lihat ini energi dari pasangan selingkuhan Aries ini lebih cenderung tuh kayak pasif kayak gitu ya. Walaupun dia punya kesempatan untuk menghubungi Aries, walaupun dia bisa saja berinteraksi, bertemu, beraktivitas bersama dengan Aries, tapi saya rasa di sini dia tuh lebih memilih sih kalau bisa nggak usah modelnya kayak gitu ya. Ini nanti bisa ribut-ribut ini gitu lah, bisa mempermalukan, dipermalukan kayak gitu ya. Ini bisa jadi kayak yang bukan sesuatu kemenangan kayak gitu ya. Mendapatkan Aries ini bukan menang kayak gitu jatuhnya gitu. Jangan-jangan memang orang ini tuh sudah punya value dalam dirinya dia. Ini juga bisa orang jauh gitu ya. Ini jauh, ini situasinya situasi yang LDRan di sana gitu ya. Tetapi kalau Mari lihat yang jelasnya bahwa selingkuhannya Aries ini tuh dia menjaga kehidupannya dia itu dengan cukup baik kayak gitu ya. Jadi apakah orang ini ikhlas dijadikan orang kedua? Saya rasa di situ dia enggak. Gitu ya. Kalau dia tahu bahwa dia dijadikan sebagai selingkuhan, saya rasa orang ini tuh akan memilih untuk mundur. Nah kayak gitu ya, atau dia akan memilih, atau dia tuh kayak kepengen bahwa Aries kamu jangan ganggu aku. Nah kayak gitu ya. Atau sekiranya interaksi ini masih ada, tetapi interaksi ini tuh hanya sekedar kayak gitu ya, bukan untuk diseriusin banget kayak gitu. Karena kalau Mari lihat dia ini tuh orang yang tahu ya, ini energiku, uangku, waktuku, ini cocoknya ini aku berikan ke mana, ke siapa. Dia ngerti di situ. Dan saya rasa dia bisa aja melihat bahwa ini nggak pantas ini Aries menerima cintaku, kebaikan hatiku, gitu ya. Tidak layak ini Aries untuk tempat aku berbagi kebahagiaanku. Nah, kira-kiranya di sana. Kayak gitu ya. Jadi ini pun bisa jadi mungkin yang kayak gini. Oke, kita tetap jalan, tetapi jangan harapkan kalau aku tuh mau memberikan lebih kepada kamu Aries. Jadi kayak yang ada batasan di sana gitu ya. Jadi ini yang kayak bukan orang yang all out. Kalau Mari lihat gitu, nggak all out, ngejalanin aja tapi tanpa embel-embel, pengen dikawinin kah, dinikahin gitu ya, tanpa ingin di publis barangkali juga kayak gitu ya. Ini cukup dijadikan sebagai sesuatu yang private saja. Nah, modelnya di sana. Oke. Nah, sementara kalau Ariesnya ini sendiri, kalau Mari lihat sih dia happy-happy aja kayak gitu ya. Karena kalau pasangannya ini tuh dia tuh kayaknya nggak bawel orangnya ya, nggak bawel banget ini orangnya. Maksudnya nggak yang kayak kamu mesti gini ya, kamu mesti gitu ya gitu. Walaupun keinginan sebenarnya ya ada, pengen diperlakukan secara istimewa, pengen juga diprioritaskan, pengen bertemu sering-sering, pengen banyaklah pengennya di situ ya. Tetapi saya rasa mungkin pernah dia sampaikan secara gamblang ke Aries, tapi makin kesini dia tahu kalau memohon ini, meminta ini, mengharapkan ini bakalan memancing konflik kayak gitu. Jadi dia bilangnya udahlah aku nggak mau lagi yang kayak dulu gitu ya. Makanya di situ kalau Mari lihat Ariesnya ini nyaman-nyaman aja ini dengan pasangan selingkuhannya.
gitu ya. Karena ini bisa pasangan selingkuhan ini nice, tetap respect gitu ya, maksudnya enggak mencari-cari perkara, enggak mencari-cari wah aku menang kamu kalah gitu ya, enggak. Makanya itu yang bikin Aries ini kayaknya ngerasa anteng aja ini dengan pasangan selingkuhannya ini gitu ya. Ini bahagia banget sudah pasti, happy banget ini model Ariesnya ya dengan pasangan selingkuhannya. Apalagi kalau Mari bilang ini kan jangan-jangan Ariesnya bukan hanya terkoneksi dengan satu selingkuhan, tetapi dengan katakanlah 2, 3 atau beberapa lah modelnya kayak gitu ya. Dan jadi dianggap oleh Aries, wah ini hidup yang aku maui gitu loh, ini udah tepat, ini sudah pantas adanya kayak gitu ya. Dan ketika Aries berinteraksi dengan selingkuhannya ini, terutama jika dia sudah berumah tangga ya, bisa aja dia yang kayak oh aku tahu nih batasan juga dengan selingkuhanku, yang prioritas itu pernikahan, tetapi yang lain-lainnya ini tuh sebagai selingan. Nah modelnya kayak gitu. Dan jangan-jangan dengan selingkuhan yang satu ini tuh ini kayak dianggap sebagai friend gitu ya, ini kayak dianggap sebagai temen gitu loh ya. Karena ini bukan hanya mencari fun saja, tetapi jangan-jangan memang ini si selingkuhan ini tuh agak-agak pinter gitu orangnya ya, agak-agak banyak pengalaman kayak gitu ya. Jadi enak juga diajak untuk bertukar pikiran, bertukar kata gitu ya, dijadikan sebagai teman untuk mempertimbangkan sesuatu. Nah modelnya kayak gitu. Jadi ini bukan hanya sebagai hubungan seksual saja, bukan hanya sebagai hubungan have fun saja, tetapi ada juga di situ beberapa poin-poin yang baik ya di matanya Aries terhadap pasangan selingkuhannya yang satu ini gitu. Nah di sana gitu ya. Jadi ini kayak yang bisa tanpa rasa bersalah nih kalau melihat Aries ya ketika berinteraksi dengan seseorang ini, karena dia bisa aja ngomong ya, meyakinkan dirinya dia, mensugesti dirinya dia bahwa ini bukan perselingkuhan, tetapi ini seperti teman baik kayak gitulah. Jadi dia bisa kayak yang tidak merasa bahwa yang dia lakukan ini tuh salah gitu ya, terkoneksi dengan pria lain atau wanita lain ini salah. Dia nggak ngerasa seperti itu gitu loh, karena dia lagi-lagi dia selalu kayak ngomong ke dirinya dia, meyakinkan dirinya dia, nuraninya dia yakinkan bahwa tidak ada apa-apa di sini, hanya sebagai teman gitu ya. Tetapi ya tentu saja di sini ada kemesraan, jelas ada sini kemesraan, teman tetapi berbagi ranjang. Ini modelnya gitu ya, teman berbagi ranjang. Dan Aries ini orangnya percaya diri banget ini ya. Dia kayak yang merasa kalau dia udah aku mau kamu jadi pasanganku, kayak gimana pun caranya dia akan mengambil tindakan-tindakan tepat gitu ya untuk bisa bikin apa yang dia mau itu tuh mewujud nyata. Nah itu, jadi ini ya Ariesnya pernah menjadikan pasangan selingkuhan ini sebagai target, harus aku miliki kamu gitu ya. Nah dan nampaknya apa yang dia maui entah belum dia dapatkan, tapi segera akan dia miliki. Nah modelnya kayak kita ya. Oke, baik di sana. Iya, jadi sedang banget ini ya, happy banget ini dengan selingkuhannya. Walaupun selingkuhannya saya rasa ya hanya menganggap ya udahlah hubungan ini sekedar aja gitu ya. Bahkan beberapa, aku nggak mau sama kamu, ngapain aku main-main sama suami orang, ngapain aku main-main sama istri orang, atau ngapain aku main-main sama pacarnya orang kayak gitu ya. Nggak banget lah modelnya kayak gitu. Aku merawat diri aku baik-baik aja lah, aku nggak mau mempermalukan aku, menjatuhkan harga diriku hanya demi bisa ngejalanin hubungan dengan Aries. Tapi Aries nampaknya tidak menyadari itu. Jangan-jangan dia nggak tahu ini pikiran, perasaan, cara pandang dari selingkuhannya. Sangka-sangkanya
ya apa yang dia inginkan, apa yang dia maui dari pasangan selingkuhannya ini tuh bisa dia dapatkan. Nah, modelnya kayak gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo, kemudian ada Cancer di situ, Gemini hadir, kemudian ada energi dari Scorpio, Sagittarius, Leo, Aries, ada energi dari Capricorn di sana, hadir energi dari Aquarius, kemudian hadir energi dari Sagittarius. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.